Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat berkat kemurahan-Mu. Kalau kami ada itu semua karena kemurahan-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau diisi oleh kebenaran firman. Karena firman saja yang akan menuntun langkah kami, akan menguatkan langkah kami Bapa di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini terdapat di Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38 dikatakan situ, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Puji nama Tuhan. Ini adalah suatu kisah bagaimana Yusuf ketika dia ada di bangsa Mesir, dan bagaimana kita bisa melihat perjalanan hidup Yusuf. Walaupun begitu banyak rintangan, cobaan yang dia sedang hadapi, tetapi kita bisa lihat seorang Raja Firaun bisa mengakui bahwa di dalam diri Yusuf ada roh Allah yang bersemayam dalam hidupnya, sehingga dia bisa mengartikan mimpi Firaun. Bukan itu aja, semuanya kita bisa lihat orang yang penuh dengan roh Allah seperti Yusuf. Kita bisa lihat dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa mengartikan mimpi, hal-hal yang tersembunyi bisa dinyatakan. Terlebih lagi ketika dia ada masalah, kita bisa lihat ketika dia dibenci sama saudara-saudaranya, dia dijual dan direncanakan hal-hal tidak baik, tetapi dia tidak pernah iri, tidak pernah sakit hati kepada saudara-saudara walaupun mungkin sakit yang dialami. Inilah ciri-ciri orang punya roh Allah. Dia kuat, dia tetap tenang, dia tidak pernah terpengaruh walaupun mungkin saudara-saudara membenci dia, tetapi kita bisa lihat dia tidak bisa membenci orang. Dia tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi malah dia mengasihi saudara-saudaranya. Dan kita bisa lihat juru minum yang melupakan dia. Dia tidak pernah marah. Bahkan dia difitnah sama istri Potifar, padahal istri Potifar yang ingin menggoda dia. Dia tidak membalas, dia tidak berkor-kor bicara ini yang benar itu, tidak, tetapi dia tenang dan dia mengikuti proses yang ada. Dia kuat menghadapi proses yang ada. Dan kita lihat bagaimana ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita bisa tenang walaupun ada proses yang begitu berat, ada tantangan yang begitu berat. Bahkan kita bisa lihat dia bisa menang, tidak tergoda oleh istri Potifar. Di sini kita bisa lihat seperti Yohanes 16 katakan ayat 13, ketika roh kebenaran itu datang, turun, ia datang, dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Dan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita penuh roh Allah, Tuhan yang akan memegang, menuntun kita, dia yang selalu dan kita bisa lihat bagaimana Yusuf bisa tenang dan dikatakan dia menjadi orang kedua di Mesir, orang nomor kedua di Mesir yang memegang jabatan. Dan kita bisa lihat Tuhan memakai Yusuf, dia tenang. Dan banyak hal lagi kalau kita berbicara tentang roh Allah, ketika roh Allah turun memenuhi kehidupan manusia, dia bisa kuat menghadapi apapun, bisa tenang dan ada damai sejahtera. Karena itulah pentingnya kita mau dipimpin oleh roh Allah, hidup dipimpin oleh roh Allah. Karena ketika kita hidup dipimpin roh Allah, kita tenang. Apapun itu masalah persoalan kita hadapi, kita bisa tenang, kita bisa atasi. Kita tidak akan salah langkah. Tetapi karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita dikatakan buah-buah roh, ada sukacita, damai sejahtera, dan selain-lainnya. Ada kesabaran, dan dikatakan ada pengendalian diri. Inilah pentingnya. Jadi jangan cuma bisa bergaul saja ketika kita sudah penuh
baiklah kita mau dipimpin oleh Roh. Jangan cuma sekedar bangga karunia, bisa berbahasa-bahasa roh, tetapi tidak ada pengendalian diri, tidak ada buah-buah roh. Tetapi ini kita harus lihat, seperti Yusuf, orang lain, Raja Firaun yang mengatakan bahwa dia yang penuh roh Allah. Begitu juga Daniel. Banyak hal tokoh-tokoh di Alkitab kita bisa lihat ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka bisa kuat menghadapi setiap tantangan persoalan kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu pagi hari ini, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Bapa, biarlah Roh Kudus mau tetap bersemayam Bapa dalam kehidupan kami, memimpin langkah-langkah kami, karena kami tahu tanpa Roh-Mu kami tidak dapat Bapa berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Tetapi ketika Roh-Mu ada dalam kehidupan kami dikuatkan, kami dibangkitkan roh kami Bapa, dan juga Bapa kami akan menghalangi apapun itu Bapa yang kami alami. Kami tahu dan kami percaya ada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Yesus. Bila menjadi doa kami panaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.